Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di video belajar bahasa Arab sekaligus belajar membaca kitab menggunakan kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini berisi nasihat-nasihat yang diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang butuh kepada nasihat. Tentunya kita juga butuh kepada nasihat itu, dan semoga kita dihitung sebagai hamba-hambanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang sudah sampai pada makalah yang ke-25. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu wal ashrun. Ini makalah yang ke-25. Ruya diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar zat yaumin, pada satu hari, ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi pada satu pagi mungkin di sini. Jadi beliau bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Apa katanya? Kaifa asbahtum? Bagaimana pagi kalian? Maksudnya dakhaltum fi waqti sabah. Bagaimana kabarmu ketika masuk waktu pagi? Faqalu, maka para sahabatnya berkata, asbahna, sirna. Itu maksudnya sirna fi sabah. Oh, pada pagi hari ini mu'minina billah, kami berada dalam pagi hari masih berada dalam keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, yang maha tinggi dan maha luhur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, wa ma alamatu imanikum, dan apa tanda keimanan kalian? Jadi Nabi minta tanda. Apa tanda keimanan kalian? Kalau mereka berkata, nasbiru alal bala, oh kami ini bersabar di atas ujian, al-imtihan, yaitu ujian. Jadi bala dan imtihan sama minallahi ta'ala. Jadi kami adalah orang-orang yang bersabar di atas ujian daripada Allah ta'ala. Hanashkuru ala rakhai, dan kami bersyukur atas keluasan yang Allah berikan kepada kami. Al-ittisa'i, yaitu keluasan fil ma'isyati, di dalam kehidupan. Ada rezeki yang Allah berikan kepada kami, kami bersyukur, dan Allah memberikan kami ujian, kami bersabar. Wa narda bil qada'i, dan kami ridha dengan ketentuan Allah. Al-hukmil ilahi, apa katanya ini? Al-hukmil alihi, atau nih al-ilahi katanya, kayaknya dia salah tulis nih. Kami itu ridha dengan ketentuan, yaitu hukum Tuhan, hukum Tuhanku, kata mereka. Fi a'yanil mawjudat, pada barang-barang yang ada, yang mawjud, ala ma hiya alaihi, atas ma yang ia barang-barang itu ada ia, minal ahwali, dari semua keadaan-keadaan, fil azali ilal abad, yaitu selama-lamanya. Jadi intinya para sahabat itu bersabar ketika ada ujian, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditakdirkan, yang sudah digariskan kepada para sahabat. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minun haqqa, bermula kamu itu sekalian adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Imanan mutabiqan, yaitu iman yang sesuai, mutabaqan atau mutabiq, yang sesuai, lil waqi', bagi
muslim yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kenyataan. Kalian itu benar apa yang kalian ucapkan. Warabbil Ka'bah, ini sumpah nih. Dan demi Tuhannya Ka'bah. Al-wawu lil qasami wa wawul qasam. Qala ba'dul arifin, berkata oleh sebagian orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. As-sabru salasu maqamatin. Bermula sabar itu ada 3 tingkatan. Tarkus syakwa, yaitu meninggalkan mengeluh. Yaitu tingkatan pertama itu meninggalkan mengeluh. Wahya, dan dia adalah darajatut tabi'in, yaitu derajat yang bisa dipakai, yang mampu dilakukan oleh orang-orang tabi'in. Waridha, dan ridha bil maqduri, terhadap apa yang digariskan, apa yang sudah menjadi takdirnya. Wahya, dan dia orang yang ridha dengan takdir itu darajatuz zahidin, adalah derajatnya orang-orang yang zuhud. Wal mahabbati libtilai, dan cinta ketika diuji. Nah, ini ketiga nih ya. Gini dia. Mohon maaf tadi salah. Waridha, yang kedua adalah ridha bil maqdur, dengan sesuatu yang digariskan. Wahya, dan dia orang yang ridha dengan apa yang sudah digariskan, dialah derajatnya orang-orang yang zuhud. Yang ketiga, wal mahabbatu libtilai, dan cinta ketika diuji. Wahya darajatus siddiqin, dialah derajat orang-orang siddiqin, yang dia itu suka untuk diuji. Itu ada mahabbah, artinya di sini setiap ujian itu mereka para siddiqin ini pasti melihat satu rasa cinta Allah kepadanya. Jadi itu yang susah juga. Jadi ada ujian, tetapi kita melihat ujian itu seperti berat banget. Kenapa seperti ini? Tetapi orang siddiqin itu pasti bisa melihat ada rasa cinta Allah di dalam ujian itu. Fafil hadisi, di dalam sebuah hadis, U'budillah. Jadi di sana kesalahan tulisannya. Sembahlah olehmu akan Allah, ala ridha, di atas rasa ridha, rasa senang. Fa ilam tastati', maka jika kamu tidak bisa menyembah Allah dengan ridha, fa fis sabri, maka di dalam kesabaran, ala ma takrahu khairun katsir. Maka di dalam kesabaran atas apa yang kamu benci, atas yang kamu tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Jadi khairun di sini mubtada muakhar, fa fi di sini khabar muqaddam. Wal maqalatu sadisatu wal 20, dan makalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi alaihimus salam. Apa pesan Allah? Apa yang diwahyukan Allah? Man laqiyani, kata Allah, siapa orang yang bertemu denganku. Jadi bertemu denganku bil mauti, dengan mati, artinya siapa yang meninggal dunia, yang mati, wahwa, dan dia orang yang mati itu yuhibbuni, mencintai akan aku, yashtaqu ilayya, ia rindu kepadaku, kata Allah, wa yarghabu fima indi, dan dia mengharap pada apa-apa yang ada di sisiku, minas sawabi, daripada pahala. Nah, kalau keadaan orang itu seperti itu, adkhaltuhu jannati, aku akan masukkan ia, orang itu, jannati, ke surgaku, ma'as sabiqin, bersama orang-orang yang terdahulu. Wa man laqiyani, dan siapa orang yang bertemu denganku bil mauti, dengan sebab kematian, wal hal, dan keadaannya huwa, yang mati itu, yakhafuni, dia takut kepadaku, yakhafu adabi, ia takut akan azabku. Kalau dia takut azabku lalu ia mati,
ajanabtuhu nari, aku hindarkan ia orang itu dari apiku, dari siksaku, dari nerakaku. Wa man laqiyani bil maut, siapa yang bertemu denganku dengan sebab mati, wa huwa yastahi, dan dia orang itu malu minni dariku, bi antang qabadha nafsahu, dengan bahwasanya ia menahan nafsahu, akan nafsunya, min syai'in, dari segala sesuatu. Kenapa dia menahannya? Khaufan, yaitu takut, karena takut azabi akan mana dia? Khaufan min iqabillahi ta'ala, karena takut dari azab Allah Ta'ala. Lahu fihi, maka ansaitul hafazah, aku, kata Allah, membuat lupa akan malaikat hafazah. Siapa malaikat hafazah? Al-malaikatal ladzina katabu a'malahu, yaitu malaikat-malaikat yang para malaikat itu mencatat akan amal-amal perbuatan manusia, yaitu zunubahu, yaitu ini maf'ul, mana dia? Katabu a'malahu, yaitu maksudnya zunubahu. Jadi malaikat itu mencatat akan amal-amalnya, maksudnya zunubahu, dosanya. Fadlan itu karena mengutamakan karunia daripada Allah, minallahi ta'ala, alaihi, kepada orang yang malu kepada Allah. Kalau dia pendek, kita lebih banyak baca maqalahnya. Kalau dia panjang, kita sesuai kondisi saja. Ada yang panjang soalnya, ada yang pendek seperti ini. Kita lanjutkan sekarang. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ashrun, maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Addi maftaradallahi alaik, ma iftaradallahu alaik, fa'il iftarada. Addi, lakukanlah, apa, ma maf'ul dari addi, apa yang Allah fardukan, apa yang Allah perintahkan kepadamu, bitamami, dengan sempurna. Ada perintah, kita lakukan dengan sempurna. Takun a'badan nasi, maka jika kamu melakukan apa yang Allah fardukan, maka kamu akan menjadi orang yang paling abid, orang yang ahli ibadah di antara manusia. Tasiru aksaran nasi ibadatan, yaitu engkau akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Wajtanib maharimallahi, dan hindari olehmu akan apa yang Allah haramkan. Nah, kalau kamu menghindari apa yang Allah haramkan, takun azhadan nasi, maka engkau akan menjadi orang yang paling zuhud. Tasiru akbaran nasi bugdan lid dunia, maka engkau akan menjadi orang yang paling besar. Maka engkau akan menjadi yang paling besar di dalam membenci atau tidak menyukai bagi dunia ini. Wa i'radan anha, dan orang yang paling tidak menyukai atau berpaling dari dunia ini. Wa ardah, dan ridalah bima qasamallahu lak, dengan apa yang Allah bagikan, dengan apa yang Allah takdirkan bagimu, minar rizki, daripada rizki. Takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Tasiru aksaran nasi mala, yaitu engkau akan menjadi orang yang paling banyak hartanya. Nah, wal maqalatus saminatu wal 'ashrun, maqalah yang ke-28. An Salih al-Marqadi, dari Salih al-Marqadi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahu, bahwasanya ia Salih itu marrah, melewati bi ba'did diyari, pada sebagian negeri-negeri. Faqala, ia berkata, ya diyar atau ya dayyar, wahai negeri-negeri, aina ahluka, di manakah, mu'nasuka, di manakah penduduk atau keluargamu, orang-orang yang menjadi orang yang tinggal di negeri ini. Wahai, di manakah pendudukmu lah gitu. Al-awwalun, yang terdahulu. Wa aina ammaruk, dan di manakah ammaruk, arti ammaruk banuki,
Amaruki aibaruki. Di manakah orang-orang yang pernah membangun kota ini? Di mana orang yang pernah membangun negeri-negeri ini? Al-madun yang sudah lalu. Wa aina sukkanika, dan di manakah pendudukmu? Al-aqdamun yang terdahulu. Ketika bertanya seperti itu fahatifa bihi hatif, maka ada suara yang memanggil. Jadi hatib ini kalau sekarang artinya HP. HP itu dulu-dulu kan kalau kita nelpon tidak ada suara tetapi tidak ada orang. Seperti itu di sini ada suara tetapi tidak ditahu siapa sosok suara itu yang memanggil. Syah Salih Al-Marqadi. Apa arti hatifa bihi hatif? Yaitu soha bihi saihun, yaitu teriak dengannya orang itu oleh saat orang yang berteriak. Fasami'a sautahu, maka mendengar akan suara orang itu, walam yara, dan tidak melihat syakhsahu akan rimbanya, tidak dilihat siapa orangnya, sosoknya tidak kelihatan. Apa katanya? Inqata'at asaruhum, terputus bekas-bekas mereka, alamatuhum, tanda-tanda mereka, wabuliyat funiyat, yaitu rusaklah jasad mereka, tahtas turabi, di bawah tanah sudah terkubur. Maksudnya ini ajsamuhum, jasad-jasad mereka sudah rusak di bawah tanah. Wa baqiyat a'maluhum, dan tersisalah amal-amal mereka. Fala qala idza ay atwaqa. Jadi yang tersisa dari penduduk-penduduk itu amal-amalnya yang tergantung fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Nah, itulah keadaan dari satu negeri. Tetapi di sini tidak dijelaskan negeri mana yang dimaksud di sini. Nah, di sini sudah 17 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.